Pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur diduga disiksa hingga koma oleh agensi di Malaysia. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur membentuk Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Pekerja migran Indonesia dari ilegal dan tindak pidana perdagangan orang. Media pemberitaan hingga beranda media sosial kita masih banyak kabar tentang permasalahan perdagangan manusia atau kerennya disebut human trafficking. Dan Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menjadi daerah yang disebut-sebut paling marak mengalami kasus perdagangan orang, bahkan dikenal sebagai wilayah daerah sumber banyak korban. Ini berlangsung lama dan menjadi litani tahunan bak benang basah yang sulit diurai. Ada kematian buruh migran ilegal, penyiksaan tenaga kerja, hingga drama proses hukum tindakan pidana perdagangan orang. Rangkaian fenomena ini terus-menerus terjadi seolah-olah kuku bercokol di bumi Floba Murata tercinta ini. Padahal kita memiliki perangkat hukum yang jelas, aparat penegak hukum yang memadai, hingga diperkuat tim bentukan seperti Satgas hingga tidak langsung presiden maupun membawa permasalahan perdagangan manusia dalam forum-forum internasional. Di sisi lain, tangisan korban, air mata keluarga para korban meninggal, bahkan ketatnya peraturan perundang-undangan dan tim kerja pencegahan yang telah ada tidak menjadi pelajaran pengalaman bagi daerah ini. Buktinya, masih banyak kasus perdagangan orang yang terus terjadi hingga penanganan hukum yang dinilai tidak jurdil. Lantas pertanyaan untuk kita, ada apa dengan NTT kita? Apakah praktek perdagangan orang sudah menyusup masuk dalam celah sistem sosial, masuk dalam relasi kuasa di daerah, hingga diam-diam membangun jaringan yang kuat seolah-olah menjadi bagian dari mekanisme kehidupan modern? Dan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang telah kita dengar tadi, telah hadir bersama kita pada kesempatan ini seorang aktivis perempuan. Beliau aktivis kemanusiaan dan bagi saya cukup terkenal di Nusa Tenggara Timur. Beliau juga tokoh agama dan seringkali mengadvokasi berbagai persoalan di Nusa Tenggara Timur, termasuk masalah human trafficking atau perdagangan orang ini. Beliau Mama Pendeta Emi Sahertian. Selamat siang, Mama. Selamat siang. Apa kabar nih? Sehat nih? Iya, sehat-sehat. Puji Tuhan. Pada tempat pertama saya mengajak teman-teman untuk mengapresiasi Mama karena saya dengar tahun lalu Mama menerima penghargaan Puspa Pertiwi tahun 2025 iya, sebagai bentuk pengakuan publik atas kerja-kerja kemanusiaan yang telah Mama dedikasikan untuk NTT pada khususnya dan Indonesia ya dalam hal ini masalah-masalah perdagangan orang. iya. Dan Mama saat ini sudah purna bakti dari pendeta ya. Iya, dari Sinode Gemit. Ini sebenarnya pukulan keras untuk teman-teman semua, saya secara khusus, bahwa ya Mama yang sudah purna bakti dari dunia kegembalaan sebagai seorang pendeta, tapi semangatnya itu semakin menyala di usianya yang sudah tidak muda lagi. Ini catatan buat kita semua yang sedang menonton acara ini, supaya mari kita memiliki kepekaan sosial ya Mama ya terhadap berbagai persoalan di Nusa Tenggara Timur. Kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur ini masih banyak terjadi yang namanya human trafficking atau perdagangan manusia ya. Betul. Di berbagai postingan media sosial, berbagai media pemberitaan itu mempublikasikan ya, bahkan setiap bulan itu ada persoalan ini. Kami selalu mengikuti postingan Mama nih, misalnya penjemputan jenazah itu selalu setiap ya bahkan setiap minggu ya Mama ya. Hampir tiap hari sekarang. Hampir tiap hari malahan. Dan satu hari itu bisa lebih dari satu peti jenazah yang Mama. Betul. Hari ini ada 4. Hari ini ada 4 ya. jenazah. Nah, pertanyaan saya, ada apa sih dengan Nusa Tenggara Timur dan kita tidak bisa memutus persoalan ini?
Sebetulnya kalau kita lihat fenomena sosial ya, apa ya namanya, bahwa migrasi kerja itu menjadi persoalan di Nusa Tenggara Timur karena kebanyakan mereka yang pergi kerja itu adalah force migrasi, terpaksa pergi ya, Iya. bukan karena mereka punya profesi tertentu yang dibutuhkan oleh negara tujuan, tetapi mereka sedang mencari kerja dan itu hak asasi rakyat. Nah, persoalannya adalah ketika terjadi migrasi kerja, itu mereka memilih pekerjaan yang berisiko mereka menjadi korban Iya. dari tindak pidana perdagangan orang. Kenapa menjadi risiko? Karena jenis kerja yang diakses, yang bisa diakses oleh pada umumnya masyarakat NTT adalah kerja informal. Iya. Misalnya menjadi buruh lepas di kelapa sawit. Iya. Kerja-kerja yang tidak punya Kerja-kerja skill yang khusus memang ya. tidak punya skill khusus dan belum ada banyak jenis kerja yang belum masuk di dalam standar ILO, Apa itu, Mama? International Labour Iya. Organization, itu sebagai buruh atau pekerja yang dilindungi. Meskipun di dalam kontrak ada dan lain-lain, tapi misalnya ke pekerja rumah tangga, itu juga menjadi belum menjadi buruh yang dihitung secara hukum ya. Karena Iya. itu di Indonesia lagi diperjuangkan agar itu menjadi ada undang-undang tentang pekerja rumah tangga. Iya. Sehingga perlindungan hukumnya itu bisa memperkokoh posisi tawar mereka dalam kontrak kerja. Iya. Nah, kalau tidak, maka mereka tereksploitasi. Itu Iya. satu. Yang kedua, negara tujuan yang mereka pergi itu sangat berminat pada pekerja-pekerja yang murah, ya, yang memang bisa dimanipulasi dan juga dengan upah yang murah dan sosial skimnya juga bila perlu nggak perlu ada gitu loh. Misalnya jaminan kesehatan, jaminan sosial dan lain-lain. Sehingga memang pekerja non prosedural itu menjadi peminatan baik di negara tujuan tertentu maupun ini rakyat kita yang terpaksa pergi dengan memilih jalan non prosedural. Karena itu cepat, mudah, gampang meskipun itu jalan maut. Bagi kami migrasi kerja terpaksa sama TPPO itu adalah puncak gunung es dari dari soal ketidakadilan sosial, di mana pembangunan di NTT ini kadang-kadang dipersamakan dengan di Jawa. Oh iya. Kita ini kan daerah kepulauan. Nah, kalau ini dianggap satu daratan semua, maka ada yang tertinggal, ada left behind. Iya. Daerah-daerah terpencil yang bisa tidak terjangkau. Iya. Di daratan timur aja kita lihat fasilitas jembatan aja berantakan sekali karena itu ada sungai-sungai yang berisiko banjir dan lain-lain. Betul. Apalagi di daerah-daerah kepulauan yang lain misalnya. Betul. Nah, Flores dengan pulau-pulau kecilnya, lalu kemudian Rote, Sabu, Alor. Kita kan ini provinsi kepulauan, sehingga mestinya kebijakan pembangunan dan juga kebijakan soal mempekerjakan pekerja migran itu harus mempertimbangkan posisi kepulauan di Nusa Tenggara Timur. Dan sayangnya memang itu menjadi usulan kami waktu itu tahun lalu tentang perubahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia nomor 18. Itu baru masuk untuk spesial dari Nusa Tenggara Timur memberikan masukan bahwa tolong pertimbangkan kami ini daerah kepulauan. Sehingga misalnya kebijakan satu atap. Itu kan katanya memudahkan mereka pergi. Betul. Secara profesional. Tapi satu atapnya di mana? Kan dipertanyakan gitu. Belum lagi soal yang sangat-sangat mendasar di NTT itu adalah itu yang kemudian membuat banyak orang itu tidak bisa mengakses bantuan sosial. Sehingga memang kemiskinan makin meningkat. Itu karena Adminduk. Masalah administrasi kependudukan itu bukan soal biasa. Itu soal luar biasa loh. Bayangkan kalau mereka tidak punya Adminduk, itu akses
bantuan sebagai kebutuhan dasar atau modal awal mereka bisa berusaha itu tidak ada sama sekali. Betul. Apalagi untuk sekolah, Iya, itu banyak yang putus sekolah. iya. Karena di daerah-daerah terpencil, guru berapa, sekolah berapa. Ya kami gereja punya sekolah, tapi banyak sekali yang bermasalah. Sementara dibenahin kalau boleh itu paling tidak tingkat partisipasi masyarakat daerah terpencil 6 atau sampai 12 tahun. Iya, Kalau di sana kebanyakan kan 3 tahun, kelas 3 Iya. udah putus sekolah. iya, Ini masalah-masalah yang menjadi bensin buat kenapa migrasi kerja bermasalah itu di NTT paling banyak. Apalagi data BPS mengatakan bahwa NTT provinsi termiskin Termiskin, ketiga. termiskin, terkorup, terbelakang. Betul. Pokoknya yang ada terternya itu ada NTT-nya di Iya, situ. lalu kebijakan pemerintah itu juga kan saking banyaknya persoalan sehingga memang akhirnya terbengkelai ya, terutama di Iya. daerah-daerah terpencil. Iya, Ekonomi pedesaan yang menyentuh ekonomi keluarga. iya, Nah, kalau ini dua tidak saling menyentuh, maka sistem penguatan ekonomi di tingkat basis itu lemah. iya, Sehingga apalagi pada saat lemah, karena istilah kami adalah bagaimana meneliti di situ terjadi good governance Iya, atau iya. bad governance. Apalagi korupsi dana desanya tinggi. Ditambah lagi dengan perubahan musim. Perubahan musim ini kan kebanyakan di daerah pedesaan itu adalah masyarakat petani tradisional. iya. Tapi karena perubahan musim, Perubahan musim, makanya dulu kalau yang lalu-lalu masih bicara tentang gagal panen. Kalau belakangan sudah bicara tentang gagal tanam. Sehingga produk-produk yang produktif yang bisa dijual untuk mendukung ekonomi keluarga itu kemudian terbengkelai. iya, iya, iya. Belum lagi ada soal budaya di situ. Ya, jadi kami punya orang-orang ini kan cinta pesta. Iya, konsumtif. Iya, ada banyak sekali acara-acara adat dan lain-lain yang memang membutuhkan uang, akibatnya terjerat utang. Iya. Nah, kalau terjerat utang, kalau dia petani tidak memadai, ya udah dia rentan untuk direkrut oleh mafia-mafia yang Artinya bahwa persoalan human trafficking ini bukan berdiri sendiri ya. tidak. Kami anggap itu puncak gunung es dari segala persoalan. Dan kebijakan-kebijakan pemerintah Iya. sangat berandil Betul. terhadap terjadinya Betul. human trafficking ini Iya, ya. apalagi belakangan ini mulai ada efisiensi dan Iya. lain-lain sehingga dana-dana untuk pembangunan masyarakat itu kan kemudian ada yang dipangkas. Iya. Nah, ini menjadi soal belakangan ini. Iya, Dan iya, bagaimana kemarin kami berdiskusi dengan Pak Gub dan teman-teman, ada harapan kok kalau kita mendorong rakyat itu perlawanannya tidak lagi perlawanan hukum saja, tapi perlawanan melalui ekonomi. Iya. Ekonomi kerayaatannya, UMKM. Iya, iya. Tapi yang penting akses dan lain-lainnya itu dibenahin regulasinya. Iya, iya. Nah, Mama, apa memang ada sejarah bahwa human trafficking yang terjadi hari ini itu merupakan transformasi dari perbudakan masa lalu? Atau memang fenomena abad modern? Nusa Tenggara Timur ini punya memoria pasionis, punya ingatan-ingatan yang terluka dalam perbudakan modern. Itu mulai dari zaman penjajahannya. Di situ ada misalnya soal kultur stelsel Iya. di zaman Belanda dan kemudian Daendels bangun jalan dari ya, Anne. kerja rodi. Itu budak-budak didatangkan dari NTT. Nah, di zaman Belanda itu budak itu juga dijual seimbang dengan penjualan cendana dan rempah-rempah di Indonesia Timur. Iya. Itu 3 komoditas yang selalu dan orang NTT itu
juga yang direkrut. Itu yang saya baca di sejarah ya. Iya. Sehingga memang kita punya riwayat perbudakan yang luar biasa, terutama Nusa Tenggara Timur. Bagi saya itu akhirnya membuat banyak orang melihat kita kayak merendahkan, ya ini manusia-manusia budak yang dari zaman dulu gitu loh. Lalu di zaman Jepang itu ada Romusha. Itu orang NTT. Banyak sekali yang di ini, termasuk perempuan-perempuan yang Yugun Ianfu itu. Perbudakan perempuan untuk prajurit-prajurit Jepang. Itu sudah terjadi. Istilah kami ini dalam konteks perbudakan modern abad 21 itu masih ada sampai sekarang. Wajahnya bisa kerja paksa, itu masih ada. Lalu kemudian sexual trafficking, human trafficking, organ trafficking, dan trafficking untuk pekerja seks anak-anak. Itu human trafficking itu ada berapa banyak sih modelnya? Itu modelnya ada, kalau di NTT itu ada 3. Jadi yang kami catat dari dokumen dari sekian banyak jenis human trafficking di NTT yang terjadi itu ada 3 ya? Ada 3, itu trafficking tenaga kerja, penjualan orang ya untuk tenaga kerja. Itu yang paling dominan ya? Paling dominan. Lalu kemudian sexual trafficking. Misalnya? Mereka, nah ini persoalannya. Kadang-kadang mereka bilang ini mau dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga. Tetapi kemudian mereka dieksploitasi, dijual kembali ke majikan yang lain. Kalau itu non prosedural. Dan itu orang NTT banyak? Banyak. Luar biasa. Banyak yang mereka double function. Mereka menjadi fungsi apa? Itu satu paket jadinya dengan human trafficking. Tapi kalau kita mau lihat, itu ada dia punya wajahnya berbeda. Ada yang kerja paksa, ada yang seksual, dan ada yang juga organ. Yang terkait dengan yang seksual tadi, bukankah itu masuk ke soal prostitusi? Iya. Sebetulnya prostitusi itu masuk dalam human trafficking sebetulnya. Iya. Karena mereka diperdagangkan. Apalagi yang diperdagangkan ini ditipu umurnya. Mestinya dia umur 15, 14, dia dibilang 21. Lalu wajah yang di dalam kontrak adalah sebetulnya itu kontrak palsu juga, karena kadang-kadang posisi tawarnya tidak ada, jadi dia menjadi pekerja rumah tangga. Saya sempat di Sabah, di Kinabalu. Di Sabah ya. Dan bertemu dengan seorang nona ya, itu masih gadis. Dia bekerja di restoran untuk tuang minum malam. Tapi di dalam perekrutannya dia disebut pekerja rumah tangga. Jadi siang dia pekerja rumah tangga, malam dia penuang minum. Dan penuang minum itu bisa juga apa istilahnya, booking luar ya untuk sexual trafficking. Tapi itu dilakukan dengan sadar oleh para korban. Mereka dieksploitasi dan terpaksa harus ikut kemauan dari majikan. Kata terpaksa ya? Iya. Artinya bahwa mereka sudah laksanakan itu mau tidak mau? Mau tidak mau, suka tidak suka. Karena kalau tidak diberikan gaji dan paspor mereka ditahan. Paspor, sebetulnya itu juga paspor palsu. Tapi itu tidak terendus oleh pemerintah? Itu masuk dalam kasus yang kami tangani. Jadi mafianya itu membuat rumit. Terutama itu yang kami bilang, jangan sampai jalan secara non-prosedural. Karena kalau non-prosedural, you tidak punya posisi tawar untuk, kalau tidak sesuai dengan perjanjian kita, tidak, saya bisa pergi adu. Tapi karena non-prosedural, ya terpaksa harus mengikuti kemauan majikan. Nah, ada beberapa yang kemudian sebetulnya dia di dalam negeri, tapi kemudian dia transit ke luar negeri. Logika yang kami pakai itu adalah perbudakan modern. Perbudakan modern. Iya, jadi trafficking adalah salah satu bagian dari perbudakan modern yang sedang terjadi. Sehingga kemarin saya bilang hati-hati dengan juga kebijakan-kebijakan yang mencoba merekrut mereka, mendidik dan kemudian mengirimkan. Kalau kita meneliti, mencoba mengontrol devisa negara, ini kan mereka masukkan devisa negara cukup baik.
dengan remitansi yang mereka terima dan tidak bisa membangun daerahnya, maka ini sebetulnya fenomena perbudakan modern. Dan negara bisa terlibat di dalamnya. Saya ingin kita kembali kepada persoalan kita yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. NTT itu disebut sebagai daerah yang paling marak mengalami kasus perdagangan orang. Bahkan dikenal sebagai wilayah daerah sumber banyak sekali korban. Betul. Kalau kita lihat pemberitaan viral terakhir, 3 tersangka kasus human trafficking di SP3-kan oleh Polda NTT karena dengan alasan-alasan tidak cukup bukti dan lain-lain ya dalam persoalan pidana. Seberapa sulit sih mengurai masalah human trafficking atau TPPO ini di NTT? Itu pertanyaan yang menjebak kita untuk mestinya menggelar secara terang-terangan apa yang terjadi di lapangannya. Jadi ini undang-undang, ini aparat. Kan ini tinggal aparat dan undang-undang ini kan menerapkan dengan baik, maka TPPO itu bisa diputus mata rantainya. Tapi kenapa tidak? Nah, persoalannya di antara aparat dan undang-undang itu ada mafia. Sekarang ini kan perekrutan itu beralih ke perekrutan digital. Kalau yang sebelumnya? Sebelumnya kan langsung person to person, face to face. Nah, itu satu. Cara modus terbaru digital sehingga scamming masuk di dalam, misalnya ke Kamboja dan itu sangat rawan itu masuk scamming. Rawan sekali, itu model yang paling terbaru. Sementara aparat kita yang di dalam cybercrime kayaknya itu harus di top up, mereka punya keterampilan lagi dan hati nuraninya. Gitu. Yang berikut, pandainya mafia itu dia multi level, bisa paham? Betul. Dia multi level. Jadi yang nanti tertangkap oleh undang-undang ini adalah mereka yang perekrut di lapangan. Betul. Karena itu paling gampang. Akarnya tidak ditangkap. Akarnya tidak ditangkap, terutama korporasi-korporasi yang terlibat. Nanti mereka mengatakan bahwa itu non prosedural, mereka tidak terlibat. Padahal oknum di dalamnya, bahkan orang-orang di dalam korporasi itu sebetulnya in charge di dalam merubah posisi tenaga kerja yang direkrut yang mestinya resmi itu menjadi tidak resmi. Itu kasus Mama Marian Cekabu menjadi catatan yang paling jelas. Ketika beberapa pengadilan di sini itu hanya hajar mereka yang di lapangan yang sebetulnya tidak mampu. Bagi kami mereka juga korban. Lalu kemudian DPO-nya, daftar pencarian orang, itu dibiarkan sampai 7 tahun, baru setelah kami datang untuk baru kemudian dikawal. Di Malaysia sendiri itu 7 tahun baru kemudian dibuka setelah kami bekerja sama dengan media untuk mengangkat itu secara besar-besaran. Nah, itu kan ada persoalan di dalam soal undang-undang dan aparat. Ini pertanyaan besar, kenapa dia SP3 padahal kasus itu sudah naik ke penyidikan. Betul. Kalau naik ke penyidikan itu berarti dia harus naik ke kejaksaan dan dapat catatan dari kejaksaan. Apakah kami masih teliti apakah catatan kejaksaan itu memang menyebabkan sehingga Polda berkesimpulan SP3. Bagi saya ini ada soal yang kita harus fight benar, karena sampai sejauh mana bacaan Polda itu seperti itu, ya? Padahal sebetulnya mereka mau memberantas memberantas TPPO. Nah, persoalan juga di NTT ini kan NTT ini pengirim, tetapi juga transit, terutama dalam soal trafficking yang ada di dalam pekerja migran di dalam negeri. Itu kan terlewati. Karena pekerja migran dalam negeri, ini kalau tidak terkontrol, dia shiftingnya ke luar negeri. Betul. Dan wajahnya berubah bukan TPPO, smuggling. Smuggling, penyelundupan orang. Sehingga itu kan undang-undangnya
Oh, ini dengan TPPO tidak memenuhi kualifikasi. Betul. Sehingga ketika Polda menangkap ratusan orang yang bisa naik ke pengadilan mungkin hanya 3 kasus dan lain-lain. Nah, kemarin itu 3 ternyata SP3. Saya belum yakin bahwa itu catatan dari Kejaksaan, ya. Kejaksaan itu memang meyakinkan Polda bahwa ini harus di SP3. Karena kami bersama korban. Korbannya ini siapa sih sebenarnya? Korban itu ada 3 orang, satu tuh yang dari Sumba. Iya. Itu kami tangani bersama-sama dalam jaringan. Itu betul-betul kalau kita lihat itu TPPO. Ada apa sebetulnya kan? Itu harus dipertanyakan. Masyarakat harus bertanya karena persoalannya di antara aparat undang-undang ini ada mafia Iya. yang bisa saja mereka beroktopus ya, menggurita itu dengan mengajak di tubuh aparat itu sendiri juga. Sehingga itu harus dibersihkan. Artinya bahwa dalam tubuh penegakan hukum itu tidak steril ya. Kalau saya jelas tidak steril. Tidak steril. Karena saya menangani kasus cukup banyak dan kami bergumul dengan kasus-kasus. Kasus Mau Mariance Kabu itu sampai udah 12 tahun belum selesai. Itu berarti kan bukan soal kasusnya, tapi ini soal aparat dan undang-undang. Nah, ini yang jadi soal. Persoalan undang-undang ini sebenarnya menurut saya sangat simpel. Untuk memenuhi sebuah aktivitas human trafficking itu kan ada proses di situ. Betul. Perekrutan dan lain-lain. Penempatan dan pengangkutannya. Betul, pengangkutan. Caranya seperti apa? Tujuannya untuk apa? Sederhana undang-undangnya. Tapi saking sederhana tidak memadai. Yang jadi soal adalah ketika untuk mengeksekusi undang-undang itu, apakah aparat kita tidak mumpuni atau satgas-satgas yang dibentuk untuk memperkuat aparat itu tidak kompeten sehingga tidak mampu menerjemahkan undang-undang itu. Ya, ini yang jadi soal untuk kita. Saya pikir peranan satgas juga harus diefektifkan karena selama ini minta maaf itu tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Iya. Karena ego sektoral. Ini kan lintas sektor ya. Lalu kemudian apalagi satgas yang di bawah. Nah, kemarin kami lihat bahwa yang dari sekian kabupaten itu kan baru beberapa kabupaten yang punya satgas. Iya. Tapi apakah cukup efektif sampai di tingkat desa? Karena ini kan sebetulnya membutuhkan regulasi turunan yang baik dan diterapkan dengan baik, maka itu semua akan tertangani dengan baik sebetulnya. Cuma karena tidak efektif, undang-undang sebagus apapun, maka terbengkelai di tingkat di bawah. Yang justru bolongnya banyak itu tingkat RT. Iya. Karena RT yang tahu siapa yang keluar, siapa yang masuk gitu loh. Betul. Nah, RT di satu desa misalnya, contohnya kan kami kemarin pergi ke desa di Baumata ya, desa di Baumata masih agak dekat RT-RT-nya sih. Tapi misalnya di Camplong atau di mana? Atau di pedalaman Di TTS pedalaman lah. TTS itu kan RT-nya jauh sekali. Betul. Dan ini kantor desanya di sini, bagaimana dia mau kontrol dengan baik? Betul. Udah segitu HP-nya HP center kebanyakan dan susah akses, lalu jalannya juga orang udah malas untuk mengontrol. Maka di tingkat RT ini banyak perekrut. Dan perekrut yang mereka rekrut itu ini modus yang baru, itu keluarga dan teman. Sehingga kalau kami di Kargo, ini ada beberapa memang non prosedural, tapi non prosedural belum tentu TPPO. Betul. Karena dia pergi secara individual tanpa ini, tapi dia kerja dengan baik. Nah, itu ada yang TPPO. Kami kemudian diskusi dengan keluarga, bagaimana kita lapor ke Polda karena ini TPPO. Mereka nggak mau. Kenapa itu? Karena yang memberangkatkan mereka omnya. Artinya keluarga terlibat dalam urusan Keluarga ini. terlibat karena omnya pernah ke sana atau ada di sana, dipanggil mereka pergi. Itu berarti kan satu keluarga bisa kena.
Itu persoalan. Nah, berikut saya juga mau tanya terkait dengan yang tadi Mama jelaskan, hukum sudah luar biasa, secara undang-undangnya sudah luar biasa, tetapi perangkat yang bekerja, aparat keamanan, satgas dan lain-lain itu Itu ya banyak yang terbengkelai. terbengkalai. Iya. Pertanyaan saya, apakah permainan perdagangan manusia ini sudah menyusup masuk dan bertransformasi dalam sistem di daerah ini? Saya belum mau menghakimi ya, Ya. bahwa bertransformasi, tetapi justru yang kita tidak pelajari dengan baik adalah anatomi mafia. Anatomi mafia ya, iya. Jadi mafia ini kan dengan teknologinya yang canggih, itu bisa saja dia ada di dalam institusi, Iya. baik di imigrasi, di Polda, ataupun di Dukcapil. Bisa aja mereka di sana, tapi pintarnya mereka masuk itu dengan nama oknum. Bisa paham? Oknum ya, betul. Nah, kata oknum ini bagi saya ini bisa juga menjadi masker Iya. bagi institusi yang memang tidak sadar bahwa dia sudah mulai mafia mulai menggurita di dalam institusi itu, terutama di Polri, Polda dan lain-lain. Ini saya terus terang aja karena kami begitu bergumul dengan para aparat perangkat hukum, misalnya contohnya penyidik ya, itu udah bagus banget dengan kami. Tiba-tiba dia dipindahkan. Dimutasi. Nah, kemudian yang baru ini kemudian harus bilang ini tidak melanjutkan yang bagus itu. Betul. Sehingga kami harus kawal dan capek, satu kasus itu capeknya luar biasa. Yang lurus ditebang, yang belok-belok dipelihara gitu dan maksudnya. Itu jelas. Dan itu sangat lekat, masih sangat pekat di NTT. Jadi bagi saya sebetulnya kan ini juga dengan konstruksi bisnis gelap internasional, di mana mafia itu kerja berat untuk membuat modus-modus yang baru, karena memang perdagangan orang dalam konteks perbudakan modern ini diperhadapkan dengan sistem ekonomi kapitalistik. Betul. Ini merupakan sumber pendapatan yang cukup besar. Tapi kan bisa untuk ya tentunya bahwa para mafia itu selalu mengupgrade metode untuk perekrutan dan lain-lain. Tetapi kan kita punya perangkat negara, kita punya perangkat sistem yang memang bisa istilahnya mampu menganalisa apa nih yang ke depan mau terjadi. Apakah itu tidak mampu untuk daerah ini? Semua orang bergantung kepada hukum positif yang tertulis. Betul. Yang sudah jadi. Betul. Jadi kalau yang tidak di luar itu dia tidak akan mikir terlalu banyak. Kecuali ada orang yang punya hati nurani. Bisa paham ya? Berarti tidak bisa andalkan hukum positif, ini andalkan hati nurani. Betul. Sehingga hukum positif ini kan tiap kali harus diupdate. Iya. Nah, mengupdate hukum yang ada kaitannya dengan kemanusiaan sulitnya di DPR. Berapa tahun amandemen? Iya. Undang-undang tentang pekerja rumah tangga ini bergumul hampir 18 tahun. 18 tahun ya. Ya lebih ya. Itu kurang lebih. terbengkelai. Padahal itu kalau ada, maka pekerja rumah tangga ini punya posisi tawar dalam semua kontrak. Tapi sampai hari ini belum. Kami masih bergumul. Apakah ada kepentingan politik lain dan sebagainya? Menurut analisa Mama ya? Saya dulu di Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika. Siap. Itu mengenai persoalan kebangsaan yang konflik-konflik berbasis agama, adat dan lain-lain. Kami kemudian meneliti kecepatan DPR mengeluarkan semua produk undang-undang. Yang paling cepat mereka keluarkan itu adalah undang-undang yang ada kaitannya dengan industri ekstraktif. Bisnis. Betul. Itu hampir 70%. Tapi yang terkait dengan persoalan rakyat kecil dan kemanusiaan itu pasti agak lama. Undang-undang kekerasan seksual itu pun lama. Undang-undang PKDRT
Lama juga. Tuh. Ini kan yang jadi pertanyaan, apakah masih tetap dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan yang lain-lain ini, Mama? Kemarin saya saya bilang mereka mewakili partai, Bukan mewakili rakyat. bukan mewakili rakyat. Dia mau mewakili rakyat, dia omong salah, dia PAW. Betul. Itu soalnya. Jadi saya punya teman banyak yang duduk di DPR. Kami di DPR supaya bisa memberikan suara rakyat gitu loh. Mm-mm. Tapi kan saringannya ada di partai. Mm-mm. Itu di situ ada fraksi. Meskipun mereka harus berteriak, kecuali orang-orang yang berani. Iya, Dan itu dihitung dengan jari. iya, Misalnya di DPR, dihitung dengan jari. iya. Termasuk di NTT ya. Iya, Dan termasuk juga dalam persoalan TPPO ini. nah ini soal TPPO itu pada suatu saat tidak menjadi kebijakan afirmatif. Iya, Dia merupakan kebijakan periferial. betul. Ya udah punya satgas, undang-undang, dijalankan saja. Mereka nggak tahu bahwa kadang-kadang mafia itu melebihi satgas dan undang-undang. Dan Iya, mafia bisa bergurita di dalam aparat-aparat itu gitu. iya. Menyusup ya. Menyusup. Dan ini kita bukan mau menjual barang, tapi ini kan orang. Betul. Nah, Mama, human trafficking ini kan bukan sekedar peristiwa kriminal yang berdiri sendiri ya. Nah, tentunya ini masih ada kaitan dengan relasi kuasa. Ada produk kebijakan di situ, ketimpangan kesempatan, kebutuhan, dan sebagainya. Artinya, mereka yang menjadi korban dari jaringan ilegal ini merupakan hasil dari sistem kekuasaan yang gagal dalam mengakui hak-hak dasar warga, misalnya kehidupan yang layak, lapangan pekerjaan, peluang kerja, kemampuan yang terlatih dan maupun yang terdidik, fasilitas infrastruktur, jaminan UMR, hukum yang berkeadilan, bahkan sampai kepada persoalan eh, keadilan sosial, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Ya itu sangat kasat mata Mm-mm. relasi kuasa. Iya. Karena ketika relasi kuasa itu didemonstrasikan, Mm-mm. lalu rakyat menjadi objek. Bisa Iya, paham? iya bisa. Maka ini itu kan melanggengkan dan menyuburkan TPPO. Iya, Contoh misalnya, konflik sumber daya alam. iya, Itu lihat aja bencana yang terjadi. Mm-mm. Itu relasi kuasa kan? Iya, Karena mereka berkuasa, oh ini mereka klaim ini tanah negara, kemudian itu tanpa mengindahkan bagaimana ekonomi rakyat itu hidup di situ. iya, Lalu kemudian mereka seolah-olah men-shifting itu, padahal orang bertani disuruh jadi tukang bengkel kan nggak nyambung. iya, Nelayan jadi tukang bengkel itu saya mengalami di Papua ya. iya, Tapi di Kupang, di NTT itu kan sumber daya alam konfliknya luar biasa. Di situ ada relasi kuasa. Sehingga menyebabkan banyak orang tersingkir. Orang-orang ini mau kemana? Dia menjadi iya, sasaran dari mafia. iya, Mafia ini juga relasi kuasa. iya, Saya punya uang, saya punya kebijakan walaupun gelap, you harus tunduk. iya, Dan konteksnya itu kan perbudakan modern masih ada sebetulnya. iya. Dan di NTT saya pikir itu juga relasi kuasa. Sebetulnya dimulai dari hal sederhana di dalam rumah tangga. Oh, mulai dari rumah tangga ya? Betul. Di luar demonstrasinya itu pada soal politik dan negara, Mm-mm, di dalam rumah tangga itu kan patriarkinya tinggi di NTT. mm-mm. Kenapa saya bilang itu? Karena kita lihat terakhir bahwa yang mengakses kerja informal untuk pekerja migran di NTT itu 93% perempuan. Perempuan ya? Iya. Itu siapa? Apakah perempuan yang sudah Terlatih, amat terdidik? terlatih? Terutama yang non prosedural. Iya, iya. Tapi yang prosedural itu juga perempuannya banyak. Siapa perempuan itu? Ya paling dia gadis remaja, Mm-mm, perempuan ibu rumah tangga dengan di shifting pekerja ART-nya dengan sertifikat. iya, iya, Tapi bukan ijazah.
Artinya bahwa eh, apa yang terjadi itu merupakan reaksi dari berbagai persoalan ketimpangan yang terjadi di provinsi ini, di daerah Betul, ini. betul. Ketika ya kita bicara faktanya saja bahwa orang sampai melakukan migrasi karena membutuhkan duit, membutuhkan makan. Iya Pak, ini sering saya omong. Kami pendeta ini ikut penyuluhan untuk migrasi aman. Mm-mm. Mama datang bilang begini, Mama pendeta, saya paham, Iya. tapi kami punya piring masih kosong. Hmm. Kalau sudah piring kosong, siapa yang paling nekat cari itu? Mama-mama. Mama-mama. Jangan heran perempuan paling tinggi di NTT untuk mengakses. Dia menjadi akhirnya dari tulang rusuk, Ibu Ratmi yang suka bilang gitu. Iya. Dari tulang rusuk mak sudah jadi tulang Tulang punggung. punggung. Dari tulang rusuk jadi tulang punggung. Itu saya ambil kata-kata Ibu Ratmi yang pimpinan BP2MI sekarang Iya, iya. di NTT. Jadi kami perempuan toh, jadi dia pusing juga dengan Itu masuk soal-soal ketimpangan gender tidak? itu ketimpangan gender. Karena persoalannya adalah ketika perempuan dalam ruang rumah tangga itu tidak punya ruang ekonomi. Iya, betul, Itu hanya punya laki-laki. Nah, kalau laki-laki ini kemudian nganggur, betul. Mengandalkan perempuan. akhirnya perempuan itu dengan segala keterbatasan dia ambil alih, tapi itu darurat. Dia mencoba untuk keluar, tapi dengan pengetahuan yang minim, Iya. akhirnya dimakan sama mafia. Jadi mafia ini sangat pintar untuk membaca Pintar dia celahnya. mengambil celah dari orang-orang rentan. Karena itu yang paling banyak bisa dimanipulasi, ditipu, dan mereka sangat membutuhkan kerja untuk. Apakah modus-modus seperti ini hal yang dominan? Bahwa ketika kemampuan kita tidak mumpuni, dan itu menjadi peluang yang sangat baik. Sebetulnya itu dari awal yang di NTT itu sangat dominan ya. Iya. Tapi sekarang ini kan perkembangan teknologi makin Betul. canggih. Ada yang misalnya yang scamming dan lain-lain itu, Iya. justru mereka yang dari punya gelar-gelar. Iya. Jadi mulai seimbang ini antara layer bawah dan layer yang berpendidikan itu betul-betul mafianya kerjanya luar biasa. Mama mereka Undang-undang tidak memadai. undang-undang Iya, tidak memadai. Iya, karena kan dia direkrut offline. Nah, kalau direkrut pekerja harian pribadi, mereka kirim tiket dan lain-lain itu melalui WhatsApp. Iya, betul. Dia jalan ke daerah transit, siapa yang Iya, tahu? Kita iya. nggak bisa tangkap di Iya, sini. betul. Sampai di daerah transit dibuat dia punya semua dokumen-dokumen yang palsu itu, lalu kemudian dia masuk. Dan itu menjadi modus yang Modus yang terjadi paling saat canggih, ini ya. ya. Termasuk juga scamming yang judi online. Judi online. Banyak juga ya judi online. Kemarin jadi pekerja. ada itu dari kalau nggak salah dari Flores ya, 1 atau 2 orang. Ke negara tujuannya mana ini? Kamboja. Dan mereka terjebak di sana dan sekarang ini ada lagi yang perempuan NTT itu dari Sumba. Judi online juga. Iya, bukan judi online sih. Dia pergi dilibatkan di dalam kayaknya judi online. Dilibatkan katanya mau kerja sebagai ART di ini, tiba-tiba larinya ke Kamboja. Dan di sana mungkin Mama dengar ya pengakuan mereka, cerita mereka, curhatannya. Itu diperlakukan seperti apa sih mereka? Itu lebih buruk daripada korban human trafficking yang lain trafficking yang di Malaysia ya. Karena mereka di plantation dan di rumah tangga. Tapi mereka diisolasi dalam kamar, you nggak dapat banyak, you akan dipukul, disiksa, perempuan diperkosa. Atau kemudian ya udah lu mesti bayar semua karena kan itu jeratannya utang. Nah, kalau tidak bayar, berarti lu harus bayar, lu nggak ada tubuhmu yang harus dijual. Organ tubuh. Diambil, tidak pergi ke rumah sakit.
dipotong Waduh, begitu begitu sadis saja. ya. Sadis. Kan banyak, ada beberapa pulang meninggal. Mm-mm. Nah, Mama mereka bersama berbagai aktivis ya, rekan-rekan aktivis kemanusiaan yang ada di NTT itu kalau kita lihat rajin sekali ini di bandara menjemput jenazah-jenazah para korban trafficking ya. Apakah ada analisa dari eh, rekan-rekan aktivis kemanusiaan terkait dengan oh ini sakitnya begini, Mm-mm, oh ini mm-mm. begitu, Kan kami dapat dokumen. ya. Dokumen itu penyebab kematian jelas, Mm-mm, sakitnya apa jelas. Itu kami mm-mm, analisis. mm-mm, Dan sakit-sakit yang paling banyak ya beberapa tahun mm-mm. terakhir itu sakit yang ada kaitannya dengan kalau dia dieksploitasi. Iya. Gagal ginjal, gagal paru-paru, itu dua paling banyak. Mm-mm, Atau kalau yang perempuan juga persoalan reproduksi. mm. Dan itu paling banyak. eh, hampir hampir banyak perempuan yang meninggal. Itu soal reproduksi. Artinya dari data yang mama mereka dapat, artinya itu apa? Artinya mereka tereksploitasi dengan status non prosedural. Jadi dia kerja melebihi kapasitas. Mm-mm, Kalau lu tidak, gue lapor gitu loh. Kan di bawah ancaman. Lalu kemudian yang perempuan itu sebetulnya adalah pasangan dari suaminya, mm-mm, melahirkan tidak bisa ke apa ke fasilitas kesehatan karena non prosedural. You pergi berarti semua yang antar itu kena tangkap. oh, Ya terpaksa itu. Dan perempuan yang ikut suaminya kadang-kadang juga bekerja, tapi tidak dihitung sebagai pekerja. Dia membantu suaminya. iya. Kan itu tereksploitasi. Apalagi suaminya bekerja di perkebunan, itu berarti dia membantu dengan urusan pestisida berbahaya itu. Malaysia memang meratifikasi pestisida yang ramah lingkungan. Iya. Tapi supaya ini Ya, kita kan tidak tahu tuh tidak aktivitas tahu, tapi kalau lihat dari nakalnya. kematian perempuan-perempuan itu, ini keracunan. Residunya ini pasti kena, apalagi kalau non prosedural, mereka tidak dilengkapi dengan Alat alat keselamatan. keselamatan kerja yang baik. Mereka diharapkan kalau you non prosedural, you siap sendiri barang-barang itu. Ini kita sudah bahas banyak nih tentang ya seluk-beluk. Ya sejujurnya saya muak dengan urusan kasus demi kasus yang tidak pernah selesai di Nusa Tenggara Timur ini terkait dengan human trafficking. Apa pesan Mama untuk masyarakat supaya jangan jadi korban lagi? Yang kedua, Ya, apa pesan Mama atau masukan saran Mama untuk Pemda, aparat keamanan sehingga ayo mari kita putuskan rantai human trafficking yang ada di Nusa Tenggara Timur. ya, saya mungkin akan menghindar saran terhadap rakyat. Iya. Karena masyarakat itu selalu dipojokkan sebagai orang yang, oh iya kenapa salah sendiri pilih yang itu. Itu saya paling marah. Karena masyarakat memang dibiarkan tidak tahu, bodoh, supaya dieksploitasi. Bisa paham? Bisa. Itu bagian dari modus mafia. Iya. Yang kalau mafianya di dalam oknum aparat, itu kerjaan dia sebetulnya. Iya. Ya. Yang kita sarankan kemarin itu ada beberapa hal terhadap pemerintah daerah. Ya. Jadi yang pertama itu soal data terpilah. Data baik yang pergi dan pulang. Oh iya. Ya. Nah pergi yang non proseduralnya kan kita nggak tahu. Kalau udah jadi kasus dideportasi atau dia meninggal baru kita tahu. Iya. Tapi kenapa tidak tahu? Karena RT-nya itu dibiarkan diem. Sehingga kami menyarankan pertahanan sel group. Iya. Bisa paham ya? Iya. Kalau kerja PKK itu kan dasawisma. Betul. Ya contohnya kayak di PKK ya. Betul, dasawisma. 10 wisma ini satu tahu-tahu itu udah lagi pergi. Maka itu menjadi informasi data sekunder ya. Nanti kemudian baru didalami trafficking. Yang ketiga juga ini perlindungan.
Iya, Jangan sampai undang-undang bilang perlindungan tapi dia punya di bawah-bawah itu tidak melindungi. iya, iya, iya. Malah kemarin itu mengawasi orang pergi. Iya, Ya itu dia punya hak pergi. Tapi perlindungannya nggak ada dari negara. iya, Maka dia menjadi non prosedural atau ilegal. iya, iya. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan ekonomi rakyat Rakyat. yang berlanjut. Iya, Jadi misalnya yang purna migran, itu jangan dibiarkan pulang begitu saja. Karena nanti dia akan diserap lagi. Tapi bagaimana dia bisa diberikan pemberdayaan ekonomi yang skimnya itu ada pada dana desa dan juga ada perintah afirmatif dari APBD. Nah itu kan mesti ada. Jadi indeks kesehatan umum itu kan harus muat juga itu. Kalau nggak ada kan betul. pendanaannya nggak ada. Sehingga itu menjadi saran-saran kami yang kita kasih ke pemerintah. Terutama juga memudahkan bagaimana jalan prosedural dan aman itu mudah dijangkau. Karena kita dengar mau buat migrant center. Nah, pusat migran ini di mana? Di NTT ini kan kepulauannya banyak. Kepulauan. Belum lagi satu pulau Timor aja dari TTS datang ke Kupang aja dia udah sengsara setengah mati. Dan itu yang membuat masyarakat malas. Betul. Yang ketiga pembenahan Adminduk. Karena administrasi kependudukan itu kalau tidak itu hak asasi paling asasi. Ya memang sudah ada. Makanya tiap anak yang lahir itu harus ada punya Ya, administrasi kependudukan. Nah itu harus diurus supaya dia bisa mengakses semua kesempatan ekonomi baik yang korporatif maupun yang koperasi. Iya. Dengan demikian perlawanan ekonomi itu lebih kuat daripada perlawanan hukum. Semoga hal-hal yang disampaikan tadi, pesan untuk pemerintah, aparat keamanan, semoga didengar dan menjadi pelajaran buat kita untuk memutus rantai perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Mama, terima kasih banyak atas kesempatannya. Kami akan rajin-rajin datang ke sini dan kita harus bersyukur ada narasumber yang kita bicara apa saja bisa tapi bisa kita bahas. Iya, saya minta maaf jika ada yang saya singgung agak sedikit Siap, ekstrim, siap. tapi itu adalah pengalaman di lapangan dan itu data cukup akurat. Ya, dan memang Iya. itu untuk kebaikan masyarakat Nusa Tenggara Betul. Timur Iya. dan agar kita dapat memutus rantai perdagangan manusia yang tiap tahun tidak pernah selesai ini. Jangan capek-capek memberantas perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur karena pada akhirnya pada suatu saat kita akan menuai sesuatu yang indah. Jadi kami lebih bekerja by proses bukan hasil. Prosesnya itu diperbaiki terus. Ya, Pada akhirnya segala hasilnya. sesuatu akan Iya. indah pada waktunya. Benar, itu bahasa Alkitab. Dan teman-teman di rumah, sekian dulu cerita kita pada kesempatan episode kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada episode-episode kami selanjutnya. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi, apa yang telah dibagi, cerita-cerita yang telah dibagi oleh narasumber bisa memberikan edukasi yang positif dan memberikan informasi bagi kita semua. Dan kami harapkan teman-teman semua tetap ikuti kami karena yang kami sajikan bukan cerita biasa. Sampai jumpa di lain waktu. Teman cerita bukan cerita biasa.